Shalom saudara, hari ini melalui Kingdom Lifestyle sekarang ini saya mau memberitahukan mengenai hati Tuhan yang Tuhan inginkan saudara kerjakan. Ini adalah hati Tuhan, yaitu dalam kitab Markus pasal yang ke-8. Kingdom Lifestyle kita hari ini adalah dalam kitab Ayub pasal yang ke-22, Markus pasal yang ke-7 dan ke-8. Dalam kitab ke-8, Markus pasal yang ke-8 ayat 34 dan 35. Saya bacakan dulu ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Siapa orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Rupanya ada sedikit perbedaan saudara antara menyangkal diri dan memikul salib. Seringkali beberapa waktu ini kita seringkali menyamakan antara memikul salib dan menyangkal diri. Tetapi rupanya memikul salib itu berbeda dengan menyangkal diri. Sesungguhnya apa kita memikul salib itu seperti apa? Untuk mengetahuinya saya ajak saudara buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat dan ayat yang ke-5. Saya bacakan buat saudara. "Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Semua orang setuju, semua hamba Tuhan, semua teolog, semua misionaris setuju bahwa Yesaya 53 ayat yang keempat dan kelima ini berbicara tentang nubuatan Yesus memikul salib. Dan inilah yang dimaksud Tuhan Yesus memikul salib, yaitu apa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi Yesus, apa yang dipikul oleh Yesus? Salib. Salib itu apa? Yaitu apa? Penyakit kita, kelemahan kita, itu yang ditanggungnya. Dan mari saya beritahu saudara, itu yang Tuhan inginkan saudara pikul setiap hari. Bukan penyakit saudara, tetapi penyakit orang-orang di sekeliling saudara. Sebab Yesus memikul salib itu adalah apa? Kelemahan, sakit penyakit, sakit jiwa kita, sakit karakter kita. Itu bukan Yesus, tetapi orang-orang di sekeliling Yesus, yaitu orang-orang di sekeliling Yesus, saudara, saya, dan seluruh isi muka bumi ini. Dan hari ini yang diinginkan Tuhan adalah saudara memikul salib itu, yaitu apa? Saudara memikul kelemahan orang-orang di sekeliling saudara, saudara memikul sakit penyakit orang-orang di sekeliling saudara, saudara mengasihi mereka. Sebab salib ini adalah unlimited love, kasih yang tanpa batas saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti saudara di sekeliling saudara, kasih mereka, pikul mereka sebagai beban dalam hidup saudara. Jangan membalas saudara. Kalau saudara membalas, saudara tidak ada bedanya dengan orang-orang yang luar. Sebab ini sakit penyakit ini yang ditulis dalam kitab Yesaya ini adalah bukan disease, bukan sakit penyakit, tetapi sakit karakternya. Orang-orang yang penuh dengan kekecewaan, hatinya penuh luka, pikirannya yang jahat. Dan inilah yang harus saudara pikul. Artinya saudara tetap mengasihi orang-orang yang seperti ini, sekalipun bahkan ketika mereka menyakiti saudara. Sebab ini adalah kelemahan orang-orang di sekeliling saudara. Itulah artinya saudara memikul salib. Ini dia. Karena di sekeliling saudara banyak orang yang sakit hatinya. Dan orang yang sakit hatinya cenderung menyakiti orang lain. Orang yang pahit hatinya cenderung perkataannya juga pahit saudara. Orang yang gampang tersinggung. Hari ini kalau ada orang yang tersinggung, ada di antara saudara yang mudah tersinggung, saudara mudah marah, saya mau beritahu saudara, jangan-jangan hatimu sedang sakit, jangan-jangan engkau sedang terluka. Tapi ada kabar baik buat saudara. Yesus siap memikul dan telah memikul segala kelemahanmu. Dan saudara, hari ini yang saudara mengaku saudara mengikut Yesus, itulah yang harus saudara pikul. Jangan seperti sahabat-sahabatnya Ayub. Ketika Ayub dalam penderitaan, justru mereka menuduh Ayub, justru mereka mengata-ngatai Ayub, justru mereka menganggap Ayub adalah orang yang menyembunyikan dosa. Ini dia. Jadi hari ini pikulah salib. Itu artinya mengasihi orang-orang di sekelilingmu. Ini berbeda dengan berbuat baik. Saudara bisa berbuat baik dengan orang yang tidak saudara kenal. Saudara bisa di pinggir jalan lalu saudara memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak saudara kenal. Itu perbuatan baik. Tetapi untuk mengasihi saudara adalah orang-orang yang saudara kenal. Saudara tidak mungkin mengasihi orang yang baru ketemu. Saudara tidak mungkin mengasihi orang yang tidak saudara kenal. Tapi saudara harus mengasihi. Saudara bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Dengan apa? Dengan cara memikul kelemahan mereka, kelemahan mereka, karakter mereka yang lemah, sakit penyakit mereka. Bukan hanya sakit fisik, tetapi apa? Sakit hati mereka, sakit jiwa mereka, sakit pikiran mereka, jiwa mereka yang terluka. Ini dia. Ini yang harus saudara pikul setiap hari. Seringkali kita gagal akan hal ini. Karena apa? Di Markus pasal yang keempat ayat 35. Karena apa? Ini dia. Ini Alkitab mencatat. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Banyak kali kita gagal karena kita berusaha menyelamatkan nyawa kita. Nyawa itu adalah hal yang paling berharga. Itu bisa berbicara tentang harga diri, bisa berbicara tentang gengsi. Hari ini seringkali kita mendengar orang berkata, saya bisa gak makan 3 hari, tetapi jangan sampai dia menginjak harga diri saya. Hei, Yesus menaruh semua harga dirinya untuk memikul salib, untuk memikul kelemahan saudara, kelemahan karakter saudara, kelemahan fisik saudara, sakit jiwa saudara, luka hati saudara. Yesus menaruh harga dirinya, Yesus menaruh nyawanya hari ini. Saya berkata buat saudara, taruh harga di saudara, taruh nyawa saudara untuk memikul kelemahan orang-orang di sekeliling saudara dan mengasihi mereka. Itulah yang diinginkan Tuhan. Itulah hati Tuhan pagi hari ini. Dan mari kita lakukan Kingdom Lifestyle hari ini. Tuhan Yesus berkati saudara.